Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amelia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 19016154. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan topik keefektifan kuliah daring di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, baik jasmani maupun rohani hingga saat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ermawati Arif MPD selaku dosen mata kuliah retorika dan teman-teman yang saya sayangi. Di pidato kali ini saya akan membahas tentang keefektifan kuliah daring di masa pandemi. Saat ini coronavirus menjadi pembicaraan yang hangat di belahan bumi manapun. Corona masih mendominasi ruang publik. Dalam waktu singkat saja namanya menjadi trending topic dan diberitakan di media cetak maupun elektronik. Coronavirus ini lebih dikenal dengan COVID-19 adalah jenis baru yang menyebabkan penyakit menular sesama manusia. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang menyebabkan gangguan pernapasan. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, namun virus ini bisa juga menyerang ke siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Virus corona ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown rangka mencegah penyebaran virus ini. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang disebut dengan PSBB untuk menekankan penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa-mahasiswanya dan mulai menetapkan metode belajar secara daring atau online. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah di provinsi Indonesia, juga diikuti dengan wilayah-wilayah provinsi lainnya. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi beberapa sekolah di tiap-tiap daerah. Sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran daring, di mana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, maupun komputer. Sistem pembelajaran daring atau online merupakan sistem pembelajaran tatap muka secara langsung antara dosen dengan mahasiswanya yang dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Dosen harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun mahasiswanya berada di dalam rumah. Solusinya, dosen dituntut untuk mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Sistem pembelajaran dilakukan melalui personal komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Dosen dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WA, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya yang memastikan pembelajaran daring dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian, dosen dapat memastikan mahasiswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda. Namun, pembelajaran yang dilakukan menimbulkan permasalahan yang terjadi, bukan hanya pada sistem media pembelajarannya saja, tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi harganya bagi mahasiswa dan dosen guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, dan banyak di antara orang tua yang tidak siap untuk menambahkan anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Hal ini pun menjadi permasalahan yang sangat penting bagi mahasiswa. Jam belajar mereka harus lebih banyak dan kuota yang dimiliki harus juga lebih banyak tentunya.
Sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah atau kurang mampu, hingga akhirnya hal ini disebabkan oleh kuliah daring yang dapat membebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi mahasiswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi mahasiswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Walaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringannya tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jaringan seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Kejadian ini memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak itu ternyata tidak mudah, diperlukan ilmu dan kesabaran yang sangat besar. Dalam proses pembelajaran daring, penting untuk ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik tentang wabah pandemi COVID-19. Dengan demikian, kita dapat pembelajaran yang sama dengan tatap muka tetapi berbasis online. Efeknya sangat bagus, programnya tepat sasaran, dan capaiannya pembelajaran tercapai. Ada sebuah pelajaran yang dipetik di dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19, yakni kegiatan belajar tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif ketimbang secara daring atau online. Hal tersebut dipaparkan oleh pakar pendidikan Universitas Brawijaya atau UB, Aulia Lukman Aziz, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2020. Selamanya profesi guru tidak akan tergantikan oleh teknologi, papar Lukman. Menuntut pembelajaran penuh secara daring akhir-akhir ini banyak menimbulkan keluhan dari peserta didik maupun orang tua. Beberapa guru atau dosen di sekolah hingga perguruan tinggi mengaku jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua siswa. Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan siswa akan ketika masuk, sehingga kemungkinan akan menumpuk. Dengan demikian, pembelajaran daring sebagai solusi efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Physical distancing, menjaga jarak aman, juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antara guru, siswa, mahasiswa, orang tua, siswa, dan pihak sekolah, madrasah atau menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu seiring dengan new normal yang telah diberlakukan oleh pemerintah, sehingga proses pembelajaran kita bisa terlaksana secara tatap muka atau offline seperti semula, dengan kehadiran pendidik dan peserta didik yang saling berinteraksi langsung. Amin ya robbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.